Banjir di Pahang dah kita dapat banyak details dengan jumlah mangsa telah pun meningkat hampir 14,000 dah setakat 8 pagi 19 Disember. Jumlah mangsa banjir di Pahang setakat jam 5 petang terus mencatatkan penurunan dengan 12,111 orang daripada 4,038 keluarga. Allah, Indonesia banjir air, lumpur dan banyak kayu besar. Beda banget, ya kan? Beda banget guys, sampai bule sampahnya aja ini sampai istilahnya shock. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, kali ini kita akan reaksi sebuah video guys. Saudara-saudara kita di Malaysia juga terkena banjir ya guys ya. Terutamanya di Pahang juga ya guys ya. Ada juga banyak banget yang istilahnya kita tengok video-videonya, dan semoga lekas surut juga ya guys ya, dan semoga juga segera membaik ya guys ya. Dan ya kemarin ini sempat ya di Pahang itu memburuk gitu guys, makin memburuk. Semoga bisa lah istilahnya segera membaik, dan juga di Indonesia kita doakan juga segera membaik ya guys ya, insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan sebelumnya mari kita kirimkan Al-Fatihah kepada orang-orang yang sudah mendahului kita. Ala hadihi wa bikulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waghsilhum bil ma'i was-salji wal barad wa naqqihim minal khataaya kama yunqqa ath-thawbul abyadu minad danas. Allahumma ajurna fi musibatina wa akhlif lana khairan minha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Semoga amal ibadah ya daripada saudara-saudara kita yang lebih dulu ya dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan ya balasan terbaik, sehingga mereka insyaallah diampunkan dosa-dosanya dan Allah Subhanahu wa taala menempatkan di tempat yang indah di surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, jadi jom kita simak videonya guys. Let's go. Banjir di Pahang dah kita dapat banyak details dengan jumlah mangsa telah pun meningkat hampir 14,000 dah setakat 8 pagi 19 Disember. Saya baru je balik daripada Aceh. Video Aceh akan naik insyaAllah esok. Tapi hari ni kita tengok Pahang terlebih dahulu. Ini antara video yang saya kumpulkan. Banjir yang tutup jalan Kuantan Pekan tu, air bah tu naik boleh tahan macam mana sekalipun, King tetap rendah itu je. Dan saya yakin ada banyak lagi video kat sini untuk kita sama-sama tengok impaknya tu. Nah, sekitar 18 Disember gitu, kita dah dapat amaran hujan berterusan daripada Jabatan Meteorologi Malaysia. Met Malaysia pecahkan amaran ni ke 3 kategori: bahaya, buruk dan waspada. Ketiga-tiga tu ada kat negeri Pahang. Dia kira macam Pahang kena ketiga-tiga tu kat daerah-daerah tertentu, dan yang bahaya tu adalah Kuantan, Pekan dan Rompin. Sehari kemudian kita dapat berita yang hujan berterusan menyebabkan kenaikan paras air sungai kat beberapa kawasan di Kuantan, sekaligus mengakibatkan banjir. Beberapa laluan utama terjejas dan kena ditutup untuk elakkan pemalangan. Tengok taburan hujan tu pun kita dah tahu dah lebatnya tu macam mana, dah merah dah waktu tu. Kuantan so far mencatatkan angka tertinggi dengan 11,000 mangsa gitu kat 446 pusat pemindahan sementara. Susulannya tu adalah Maran, diikuti dengan
pekan rompin, jeratuk dan lipis. Buat masa ni, apa yang kita nampak 19 batang sungai dah disahkan dalam risiko dengan majoritinya tu paras, bahaya. So sini kita dah ada rough idea apa yang dah berlaku, kena sama-sama cakna selagi hujan lebat ni berterusan. Recovery so far sedang ongoing, tapi kita ada berita yang pilu. Muhammad Hairi Kamaluddin ditemui dah pun meninggal dunia kat rumahnya di Taman Seri Indrapura yang dilanda banjir. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah. Beliau seorang warden penjara. Kalau ikut siasatan awal, kejadian ni berlaku dijangka sekitar 1 pagi itu. Waktu tu Muhammad Hairi balik nak tengok keadaan rumahnya tu, banjir tu tak teruk sebenarnya, sekadar sekaki gitu je. Tapi bila tengok 10 pagi tu dia tak balik-balik, bapaknya pergi tengok dan terjumpa beliau dalam keadaan tertiarat dalam air kat bahagian ruang tamu. Ketika video ni dibuat, bedah siasat sudah dijalankan kat hospital Tengku Ampuan Afzan. Punca walau bagaimanapun belum dapat disahkan dengan adanya spekulasi renjatan elektrik masuk harung air banjir di ruang tamunya tu. Kejadian ni diketahui baginda Sultan Pahang, yakni Duli Yang Maha Mulia Sultan Abdullah, baginda serta Tengku Ampuan Pahang Tunku Azizah Aminah mengucapkan takziah kepada keluarga. Baginda juga berkenan menyumbang makanan kepada para mangsa. Kira ada pusat pemindahan sementara tu terima makanan yang diagihkan hasil kerjasama dengan pasukan bantuan bencana Majlis Kesultanan Pahang. Apa-apa pun, itulah dia rumusan banjir di Pahang, dan insyaAllah esok saya akan naikkan first ever investigative journalism saya di lapangan berkenaan dengan hal banjir Aceh yang semestinya dikembalikan ke perhatian orang ramai. Jemput follow. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi begitulah guys ya, bencana di mana-mana sekarang. Ya banjir di mana-mana. Memang setiap tahun seperti itu, tapi yang paling teruk itu di negara kita, Indonesia. Seperti itu. Terima kasih Abang dah bantu saudara-saudara kita di Aceh juga. Dan juga cepatnya itu dari kerajaan, ya itu kan sultan. Kalau raja itu kan yang sekarang menjabat. Jadi sultan ataupun pemimpin yang ada di sana itu gercep gitu loh Gus ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dan semoga arwah ya dirahmati. Amin amin ya rabbal alamin. Jumlah mangsa banjir di Pahang setakat jam 5 petang terus mencatatkan penurunan dengan 12,111 orang daripada 4,038 keluarga. Menerusi portal info bencana Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM, daerah Kuantan kekal mencatatkan jumlah tertinggi dengan 10,529 orang daripada 3,512 keluarga. Daerah Pekan turut catat penurunan dengan 969 orang daripada 336 keluarga. Kini ditempatkan di 11 PPS melibatkan 6 mukim. Secara keseluruhan, 79 PPS masih dibuka di seluruh negeri Pahang melibatkan 8 daerah yang terjejas banjir. Selain Pahang, negeri Terengganu mencatatkan 525 orang daripada 181 keluarga yang kini ditempatkan di 13 PPS melibatkan 2 daerah, yang membabitkan 439 orang daripada 147 keluarga di daerah Kemaman dan 86 orang daripada 34 keluarga di Dungun. Seterusnya di Johor, 356 orang daripada 93 keluarga kini ditempatkan di 3 PPS melibatkan 1 daerah. Manakala di Kelantan, 77 orang daripada 27 keluarga masih ditempatkan di 4 PPS membabitkan 1 daerah. Jadi di sini kalau berita dari TV Malaysia itu kayak real, fakta di lapangan itu seperti apa gitu guys ya. Dan yang dilaporkan tuh kayak apa namanya, kalau kita lihatnya itu sesuai dengan yang ditampilkan dan yang dibacakan seperti itu. Di sini kalau ada yang fakta seperti itu kayak kemarin itu kan di take down gitu guys, gak boleh gitu. Tapi karena netizen itu pintar, pandai, ya di save lah, ya dijelas sama mereka seperti itu. Beda memang ya berita di Indonesia dan juga berita di Malaysia ini. Allahu Akbar. Assalamualaikum, salam Malaysia Madari. Perkembangan banjir di 3 negeri, jumlah penduduk yang terjejas ditempatkan di pusat pemindahan sementara PPS di Johor dan Pahang semakin meningkat. Di Pahang, info bencana Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM memaklumkan jumlah penduduk terjejas kini seramai 8,087 orang daripada 2,596 keluarga. Mereka ditempatkan di 68 PPS membabitkan 4 daerah yang terjejas. Kuantan merekodkan jumlah tertinggi dengan 6,483 penduduk berada di 40 PPS.
di Maran merekodkan seramai 770 penduduk terjejas di 15 PPS. Manakala di Pekan pula 501 penduduk berlindung di 7 PPS dan 333 penduduk ditempatkan di 6 PPS di Rompin. Di Johor, seramai 347 penduduk yang terjejas banjir berlindung di 3 PPS di daerah Mersing. PPS Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Chowching menempatkan 130 orang daripada 41 keluarga. Manakala 148 orang daripada 36 keluarga berlindung di PPS Sekolah Kebangsaan SK Aitawa dan SK Labong menempatkan 69 orang daripada 13 keluarga. Sementara di Terengganu, 271 penduduk daripada 79 keluarga yang terjejas ditempatkan di 8 PPS di Kemaman. Manakala Dungun pula seramai 72 penduduk daripada 29 keluarga terjejas berlindung di 2 PPS. Oke, dan tadi berita ya guys ya. Jadi semakin hari ya kan, tapi ini 18 Desember, 19 Desember katanya sudah lumayan ya berkurang seperti itu. Dan semoga saudara-saudara kita juga yang ada di Malaysia ini diberikan kesabaran dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga sedikit banget ya guys ya istilahnya korban ya mati ataupun meninggal seperti itu, tidak seperti di kita yang Masya Allah tabarakallah subhanallah Allahu Akbar itu udah sampai 1050-an orang guys ya yang itu sudah ditemukan, tapi yang belum ditemukan pasti masih banyak lagi karena tertimbun lumpur dan juga kayu-kayu seperti itu ya guys ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Perbedaan banjir di Indonesia versus negara Asia lain. Oke, kita boleh dengarkan ya guys ya. Boleh lihat bukan dengarkan ya, sambil dengerin lah seperti itu teman-teman ya. Ini Pak Bule yang buat guys, Bule Sapah namanya guys. Oke, kita bisa lihat ini Sri Lanka, Thailand ya, Desember ini Kuala Lumpur Malaysia guys ya. Banjir air, tulisannya merah hitam di sini banjir air. Allah. Indonesia banjir air, lumpur dan banyak kayu besar. Beda banget. Ya kan beda banget guys. Sampai bule sampahnya aja ini sampai istilahnya shock dan membuat hidup seperti ini guys. Makanya saya bilang aneh gitu, negara-negara lain itu nggak ada kayak gini. Jenis banjirnya beda katanya. Jenis Allah. Nah, jenis banjirnya beda katanya. Andai tetap dipimpin Belanda, mungkin Indonesia bisa seperti Amsterdam. Dulu lawan kita penjajah, sekarang lawan kita pemerintah. Indonesia kayu semua beda sama negara tetangga lainnya. Indo berani beda ya. Memang kita tuh suka tantangan gitu loh guys ya. Yang kita lihat di Indonesia, Malaysia, Thailand ya kan, Sri Lanka dan lain sebagainya itu nggak ada kayu-kayunya gitu kan. Kalau ke negara kita ini yang bukan Indonesia, Konoha namanya katanya. Nah, Konoha ini beda banjirnya guys. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Coba cek Google Earth. Ketiga negara itu udah hampir gak punya hutan. Di sana gak ada banjir kayu, bukan karena alamnya lestari, tapi karena hutannya udah gundul sejak puluhan tahun lalu. Oh benarkah itu? Ya, benarkah? Jadi memang karena memang sudah tidak ada hutannya gitu ya. Jangan kita baru penebangan gitu. Allah membaca tahu gitu ya. Wallahu a'lam guys ya. Cobalah komen menurut teman-teman gimana guys ya. Apa memang karena di Malaysia hutannya gak ada? Atau ya gimana? Coba komen lagi guys ya. Allah. Ini banjir semua loh guys. Ini air semua loh guys ya. Jadi ini tapi sudah dikungsikan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini Pahang, Kuantan, GBPM. Oke, banyak banget yang terjejas banjir ya di Malaysia ini ya. Tapi tidak merusak gitu loh guys. Nah, ini banyak tanaman-tanaman di sini ya guys, pokok-pokok. Allah. Kita boleh tengok guys. Parah juga di sini guys. Kita boleh tengok juga bagaimana istilahnya ini tinjauan dari udara gitu. Kalau kita nggak ditinjau dari udara, konten kreator ataupun influencer yang mau mengabadikan itu dan tidak disiarkan guys. Coba kita tengok guys ya. Kita akan lihat juga guys ya pantauan dari udara nih 2 minggu yang lalu nih guys ya. Kita akan tengok
yang ditampilkan oleh mereka tuh apa gitu kan. Nah kan kalau di Malaysia kita bisa lihat semuanya, di Indonesia pasti bisa lihat semuanya lah, pasti juga bisa lihat semuanya. Kita tengok guys. Nah ini Sumatera Utara 29 November. Nah ini pantauan udara banjir dan longsor di wilayah Sumatera guys. Emang itu yang longsornya? Nah ini guys, oh di sini ya longsor. Ini longsor atau gimana sih? Ini sudah botak-botak aja nih. Oke. Iya guys, di sini guys, ini banjirnya di sini ya guys ya. Allahu Akbar. Allah. Mana sawing Pak? Belum Pak. Belum. Dalang pulau-pulau deh. Jadi Kelapa sawit. Nah ini juga pertanian di sini. Jadi banyak kelapa sawit katanya. Saya dengar sedikit ya. Kelapa sawit Pak katanya. Ya seperti itulah guys ya. Wallahu alam. Ya kita bisa melihat bagaimana berita yang ada di Indonesia juga ya, sekilas saja, nggak keseluruhan gitu ya pantauannya. Dan apa ya, kalau kita mau lihat di TikTok banyak banget ya guys ya, influencer yang menerbangkan drone juga. Kita bisa melihat bagaimana keadaan di sana yang sangat-sangat mencekam gitu loh. Tapi ketika media yang bekerja sama dengan pemerintah agak-agak dibatasi gitu loh guys ya. Ya semoga setelah ini bisa lebih baik lagi ya, pemerintah lebih gercep lagi lah seperti itu. Dan ya kalau kita tengok semuanya kena bencana ya guys ya, semua kena bencana, semua kena banjir ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesabaran dan kekuatan kepada kita. Dan buat teman-teman semua yang di Malaysia ya, tetap semangat berjuang ya guys ya. Dan saya kira di Malaysia lebih sedikit lah korbannya atau korban tewasnya seperti itu teman-teman, karena sebelum istilahnya terjadinya peluapan, mereka sudah mengungsi ataupun ada di PPS mereka sendiri seperti itu. Jadi pemerintah tuh kayak gercep aja, sedangkan kita daripada ya seperti ini lah guys ya, sedangkan kita untuk membangun tenda darurat itu ketika presiden mau datang gitu ya kan. Nah kalau di Malaysia sudah disiapkan semua, itu sangat bagus sekali ya guys ya. Oke, itu dulu videonya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.